pembahasan kita lanjut ke subbab yang kedua. Nah, di subbab yang kedua ini kita akan membahas common size statement. Maksudnya dari common size statement itu, artinya si common size statement itu adalah laporan keuangan yang telah terstandardisasi, di mana semua itemnya dinyatakan dalam persen. Jadi, LAPKEO yang terstandardisasi di mana tiap itemnya dinyatakan dalam persen. Oke. Di sini jadi tujuan kita kan untuk menganalisis dan membandingkan laporan keuangan antar perusahaan. Tapi kita tahu perusahaan ada yang udah besar, ada yang masih merintis dari awal. Jadi size perusahaannya itu berbeda. Sedangkan kalau kita membandingkan informasi keuangan yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut itu harus dikonversi dulu menjadi suatu bentuk persen. Nah, common size statement ini bisa langsung dilakukan atau bisa langsung didapatkan dengan menganalisis pertama income statement dan yang kedua SOFP. Nah, kalau kita lihat dari IS-nya, berarti ini kan hubungannya sama operasional perusahaan. Nah, tujuan dari operasional perusahaan adalah mendapatkan profit atau laba yang biasanya berasal dari sales. Jadi nanti kalau kita mau meneliti langsung dari income statement, berarti tiap item di income statement akan dibandingkan dengan total sales. Akan dibandingkan dengan sales. Nah, kalau SOFP nanti tiap item di SOFP akan dibandingkan dengan total aset. Dari sini udah dapat dipahami kan? Jadi caranya bisa langsung lihat dari income statement atau lihat langsung dari SOFP. Tapi dibandingkannya beda. Kalau lewat income statement berarti harus memperhatikan sales, kalau SOFP harus memperhatikan total aset. Nah, terus jangan lupa kalau misalkan expense di income statement, ini kan nanti ada expense. Nah, expense ini kalau udah dikonversi setelah dibandingkan terhadap sales, nanti hasilnya kan sebagai persen. Nanti kalau expense-nya ini udah berbentuk persen, jangan lupa dikasih tanda negatif. Karena expense ini kan dia mengurangi sales kan, dia mengurangi profit juga. Jadi jangan lupa atau hati-hati ketika udah dikonversi, expense-nya ini ditambahin negatif ya, jadi perhitungannya nggak salah. Nah, terus kalau SOFP ini nanti kita harus menyediakan SOFP minimal 2 tahun dari 2 tahun yang berbeda ya. Jadi SOFP dari 2 tahun berurutan nanti dibandingkan masing-masing tiap item di SOFP tadi dibandingkan dengan total sales, dan dari 2 tahun berurutan tadi kita ngelihat gitu sebenarnya performa atau item-item di SOFP perusahaan itu mengalami kenaikan atau penurunan. Tapi kalau misalkan setelah itu dilakukan, kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan kalau misal ya ternyata item-item SOFP dari 2 tahun berurutan itu mengalami kenaikan. Kita nggak bisa langsung bilang kalau perusahaan itu baik ratingnya. Tapi untuk bisa menyimpulkan bahwa perusahaan ini baik, kita juga harus membandingkannya dengan perusahaan lain. Jadi di sini tujuannya nanti membandingkan
increase atau decrease yang terjadi dalam 2 tahun berurutan. Increase atau decrease aset, liability, dan juga equity. Oke. Jadi gini ya teman-teman. Yang SOFP ini biasanya kita harus nyiapin 2 tahun yang berbeda yang berurutan. Nanti kita bakal mencari persentase tiap itemnya jika dibandingkan dengan total sales. Habis itu, kita akan membandingkan dari 2 tahun tersebut, aset, liability, dan equity dari perusahaan itu mengalami increase atau decrease. Tapi setelah hasilnya tuh udah didapat, itu kita nggak bisa langsung ngomong atau bisa langsung menyimpulkan bahwa rating dari perusahaan itu jelek atau bagus. Untuk bisa menentukan perusahaan ini jelek atau bagus, kita harus membandingkannya lagi dengan perusahaan lain. Gitu.